Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengunjungi channel kami. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan PTS Muatan Pelajaran Matematika kelas 6 SD pada semester pertama. Ini adalah video yang keempat. Di video yang keempat akan dibahas soal dari 31 sampai soal 35. Baik, silakan untuk disimak pembahasannya. Soal yang ke-31, tentukan hasil dari 24 dikurang 16 dibagi 4 ditambah negatif 3 dikali 5. Nah, di dalam soal ini ada operasi pengurangan, pembagian, penjumlahan, perkalian. Yang pertama dikerjakan adalah operasi pembagian dan perkalian, karena pembagian dan perkalian itu lebih kuat daripada pengurangan dan penjumlahan. Berarti di sini yang pertama dikerjakan adalah 16 dibagi 4. Yang 24-nya kita tuliskan ya, 24 dikurang 16 dibagi 4, itu hasilnya adalah 4. Kemudian ditambah, nah ini yang negatif 3 dikali 5 kita kerjakan. Negatif 3 dikali 5 itu hasilnya adalah negatif 15. Karena negatif dikali positif itu hasilnya adalah pasti negatif. Kemudian di sini kita perhatikan ada pengurangan penjumlahan. Maka yang pertama dikerjakan adalah urutan yang sebelah kiri ya, karena pengurangan dan penjumlahan itu sama-sama kuat. 24 dikurang 4 sama dengan 20, kemudian ditambah negatif 15. 20 ditambah negatif 15 itu sama halnya 20 dikurang 15. 20 dikurang 15 sama dengan 5. Nah, jadi jawabannya adalah 5 ya untuk soal yang ke-31 ini. Selanjutnya soal yang ke-32. Bu Lina sedang berusaha merintis usaha kuliner. Karena tidak memiliki cukup uang, maka ia meminjam uang ke Koperasi Jaya sebesar 400.000. Ternyata modal tersebut masih kurang. Ia meminjam lagi sebesar 250.000. Sebulan kemudian, Bu Lina mampu membayar utangnya sebesar 500.000. Berapakah sisa utang Bu Lina di koperasi tersebut? Nah, kita perhatikan ya. Di sini ceritanya Bu Lina akan merintis sebuah usaha. Karena dia tidak memiliki modal, dia pinjam. Maka untuk penulisan uang dengan cara meminjam, kita tuliskan di sini negatif ya. Negatif 400.000. Negatif 400.000 kemudian ditambah di hari berikutnya ya, dia meminjam lagi karena masih kekurangan, yaitu sebesar 250.000. Maka negatif 400.000 ini kita tambah negatif 250.000. Kemudian sebulan kemudian Bu Lina mampu membayar utangnya sebesar 500.000. Nah, berarti ditambah positif 500.000. Pertanyaannya, berapakah sisa utang Bu Lina di koperasi tersebut? Nah, ini kita jumlahkan ya. Operasi yang berada di sebelah kiri, yaitu negatif 400.000 ditambah negatif 250.000. Hasilnya adalah 650.000 ya, ini hutang yang dimiliki oleh Bu Lina. Kemudian ditambah dia mampu membayar utangnya 500.000, berarti ditambah 500.000. Selanjutnya negatif 650.000 ditambah 500.000 sama dengan negatif 150.000. Selanjutnya soal yang ke-33. Pak Made adalah seorang pedagang gula. Ia menggunakan modal awal sebesar 650 juta. Pada hari pertama berjualan, ia memperoleh keuntungan sebesar 350 juta. Akan tetapi pada hari kedua, ia justru mengalami kerugian sebesar 150 juta. Agar keuntungan sampai dengan hari ketiga keuntungannya sama dengan modal awal, berapakah keuntungan yang harus diusahakan Pak Made pada hari ketiga? Baik, silakan untuk disimak ya mengenai penyelesaiannya. Yang pertama kita jumlahkan ya antara keuntungan dan kerugian di hari pertama dan kedua ya. Karena dalam soal di hari pertama Pak Made ini mengalami keuntungan, kemudian di hari kedua Pak Made mengalami kerugian. Nah, mengenai keuntungan dan kerugian ini kita jumlahkan. Yaitu di hari pertama dia mendapatkan keuntungan 350 juta ditambah kerugian di hari kedua yaitu 150 juta. Maka kita tuliskan ditambah negatif 150 juta. 350 juta ditambah negatif 150 juta sama dengan 200 juta. Nah, ini ya. Kemudian kita hitung ya mengenai pendapatan Pak Made pada hari ketiga. Dalam soal kita perhatikan
Agar keuntungan sampai dengan hari ketiga, keuntungannya sama dengan modal awal, berapakah keuntungan yang harus diusahakan Pak Made pada hari ketiga? Jadi di sini kita hitung ya mengenai pendapatan Pak Made pada hari ketiga. Yaitu modal ya, modal Pak Made kemudian dikurang keuntungan dan kerugian pada hari pertama dan kedua. Jadi di sini kita tinggal mengkurangkan modal 650 juta dikurang 200 juta. 650 juta dikurang 200 juta sama dengan 450 juta. Jadi keuntungan yang harus diusahakan Pak Made pada hari ketiga yaitu 450 juta. Selanjutnya soal yang ke-34. Iwan mengikuti lomba matematika yang diadakan di kotanya. Dalam penilaiannya, panitia lomba menetapkan aturan penilaian sebagai berikut. Jawaban benar nilainya 8. Jawaban salah nilainya negatif 2, tidak menjawab nilainya negatif 1. Dari 75 soal, Iwan hanya mampu menjawab 65. Dengan 8 soal diantaranya ternyata jawaban Iwan salah. Tentukan nilai yang diperoleh Iwan. Penyelesaiannya, kita ketahui terlebih dahulu ya mengenai soal yang tidak dijawab. Caranya, total soal dikurang banyak soal yang Iwan jawab. Total soalnya ada 75 soal. Kemudian dikurang, tadi Iwan hanya mampu menjawab 65. Berarti 75 dikurang 65. Yaitu 10 soal. Jadi soal yang tidak dijawab ada 10 soal. Kemudian kita ketahui ya jumlah jawaban salah. Jumlah jawaban salah ada 8 soal. Nah setelah kita mengetahui mengenai soal yang tidak dijawab dan jumlah jawaban yang salah, kita tentukan skornya ya. Jadi skor yang diperoleh kita hitung ya mengenai jawaban benarnya. Jawaban benarnya berarti 65 dikurang 8 ya. 65 soal yang dijawab oleh Iwan dikurang 8 soal jawaban salah. 65 dikurang 8 sama dengan 57. Nah tadi kita perhatikan ya panitia menentukan apabila menjawab benar maka nilainya 8. Nah jadi jawaban benar yang 57 soal ini kita kalikan 8. 57 dikali 8 sama dengan 456. Nah, jawaban salah berarti ada 8 soal tadi ya. 8 kita kalikan negatif 2 karena jawaban salah nilainya negatif 2. 8 dikali negatif 2 sama dengan negatif 16. Kemudian yang tidak dijawab tadi ada 10 soal ya. Kita kalikan 10 kali negatif 1 sama dengan negatif 10. Selanjutnya total skor. Benar, salah, dan tidak dijawab. Yang benar berarti di sini 456 ditambah jawaban salah, skornya negatif 16, kemudian ditambah yang tidak dijawab yaitu 10 soal. 10 soal dikali negatif 1 sama dengan negatif 10. Selanjutnya di sini kita kerjakan operasi hitung yang berada di sebelah kiri, yaitu 456 ditambah negatif 16 sama dengan 440. Kemudian ditambah negatif 10. 440 ditambah negatif 10 sama dengan 430. Jadi nilai yang diperoleh oleh Iwan yaitu 430. Selanjutnya soal yang ke-35. Koperasi Bersatu menyediakan 500 kg beras untuk keperluan sosial. Koperasi itu membagikan 4 kg beras kepada setiap keluarga korban banjir selama 8 hari berturut-turut. Jumlah korban yang diberi bantuan ada 15 keluarga setiap hari. Berapa kilogram beras yang tersisa? Baik, penyelesaiannya 500 kg beras. Nah, ini akan dibagikan ya kepada keluarga korban banjir selama 8 hari dan setiap harinya ada 15 keluarga. Berarti ini kita tentukan ya dengan operasi perkalian. 4 dikali 15. 4 ini adalah 4 kg dikali 15 keluarga dikali 8 hari. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya 500 dikurang. Nah, ini yang perkalian kita kerjakan. 4 dikali 15 itu sama dengan 60. Kemudian dikali 8. Kemudian 500 dikurang. Nah, yang 60 dikali 8 kita kerjakan. 60 kali 8 itu sama dengan 480. Nah, jadi yang terakhir 500 dikurang 480 sama dengan 20. Nah, itulah mengenai pembahasan soal PTS Matematika kelas 6 SD pada semester yang pertama. Ini adalah video yang keempat ya. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat dan sangat membantu bagi siapa yang mempelajarinya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.